driver ojek online sampai ke kurir mendapatkan THR sesudah perjuangan yang serius, sehingga Pak Prabowo Presiden memutuskan ya seluruh pimpinan dari masing-masing perusahaan harus memberi THR. Berapa besarannya itu beragam. Adapun ASN masih dihitungkan. Apakah khusus ASN terjadi penurunan atau bahkan tiada karena masih dihitungkan hubungannya dengan efisiensi anggaran. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini akan berlaku semuanya, bahkan bukan ojek online, ojek pangkalan juga akan dapat? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ketika mendengar ojek online, kurir, pokoknya yang hubungannya dengan aplikasi, mereka bekerja dan mendapatkan THR, pasti semuanya senang. Meskipun ada yang kurang senang, karena bagaimana ojek pangkalan, bagaimana kurir yang itu tidak ada hubungannya dengan aplikasi, Pak Pos dan lain-lainnya. Wah, dan Pak Prabowo juga sudah menyampaikan untuk ASN masih dihitung oleh kementerian. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas bagaimana ojek pangkalan, bagaimana nasib ASN, mungkinkah mendapatkan THR. Pertama kita baca di Detik, Presiden Prabowo soal THR ASN 2025 sedang diatur. Oh, ada informasi yang menyenangkan, minimal sedang diatur. Selanjutnya di liputan 6, diumumkan Prabowo ojek online hingga kurir online dapat THR. Dan yang ketiga di Kompas, Prabowo umumkan pengemudi ojek online dapat THR. Berapa besarannya? Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Kompas dan kita sambungkan dengan yang lain. Prabowo umumkan pengemudi ojek online dapat THR. Berapa besarannya? Ini adalah sebuah pertanyaan. Jakarta, Kompas.com, Presiden Prabowo Subianto mengimbau agar perusahaan penyedia jasa ojek daring online, ojol, memberikan tunjangan hari raya THR dan Idul Fitri 1446 Hijriah atau 2025 masih kepada mitra pengemudi. Bahasanya bukan tukang ojek tapi mitra pengemudi. Imbauan ini disampaikan Prabowo di hadapan sejumlah pengemudi ojek online, CEO PT GoTo Gojek, Tokopedia, TBK GoTo, Patrick Waluyo, dan CEO Grab Anthony Tan di Istana Merdeka. Wah, kali ini para orang-orang pengemudi kelihatan sudah selesai. Kalau lantas berapa besarannya? Kepala negara mengungkapkan bahwa bonus atau THR harus berupa uang tunai. Wah, ini perintah ini. Adapun besarannya disesuaikan dengan keaktifan kerja para pengemudi, karena memang berbeda-beda di antara mereka. Prabowo mengungkapkan saat ini terdapat kurang lebih 250.000 pekerja pengemudi dan kurir online yang aktif, sementara sekitar 1 juta sampai 1,5 juta lainnya berstatus part-time. Oh, banyak juga ini. Bisa menjadi pemilih yang efektif, apalagi muter-muter membawa berbagai banner ataupun baliho. Bonus hari raya dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan juga, Pak Prabowo. Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan menyebutkan bahwa besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya akan dirundingkan dengan Menteri Ketenagakerjaan, Menaker Yasirli.
Prabowo berharap kebijakan ini membuat para pengemudi ojek online dapat merasakan libur mudik dan Idul Fitri dalam keadaan yang baik. Niatnya sangat bagus. Ini kita serahkan dan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Sebelumnya diberitahukan puluhan pengemudi ojek online, kurir online, dan pekerja aplikasi online menggelar aksi unjuk rasa di Kementerian Ketenagakerjaan pada 17 Februari 2025 sebelum puasa datang. Mereka menuntut adanya aturan yang mewajibkan pemberian THR. Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia SPAI Lili Pujiati menyatakan para pengemudi ojek online dan pekerja aplikasi online menginginkan THR diberikan dalam bentuk uang tunai, bukan bahan pokok. Nah, karena mungkin ini berdasarkan pengalaman ya. Tuntutan kami bahwa kami harus mendapatkan THR berupa uang, bukan berupa bahan pokok. Ini kalau ada koordinatornya asik. Nah, ini kalau berbicara ASN gimana? Ini Pak Prabowo masih mengatur untuk ASN. Ini bahasanya Pak Prabowo sedang diatur, kata Pak Presiden. Sebagaimana informasi, THR menjadi hasil pembahasan dalam rapat koordinasi tingkat menteri. Rapat itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Rapat dihadiri oleh Yasirli, Menteri Pariwisata, Widianti Putri Wardana, Wakil Menteri Keuangan, Suhasil Nazara, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjo Atmojo, serta Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza. Wah, para menterinya kita belum familiar semuanya, tapi adalah mendampingi Pak Prabowo totalitas. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta akan dicairkan tepat waktu dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling lambat 3 minggu sebelum Lebaran. Oh, ini sudah 3 minggu. Airlangga mengatakan pemerintahan menghabiskan 50 triliun untuk THR PNS ASN. Harapannya dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2025. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kode pencarian tunjangan THR maksudnya, kepada PNS dan TNI Polri tahun ini bakal diberikan penuh 100%. Oh, alhamdulillah, kata orang goreng. Jadi tidak ada semacam pengurangan meskipun efisiensi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Itulah yang terjadi dengan THR. Karena memang kalau berbicara hari raya itu semuanya membutuhkan pengeluaran yang lebih karena perjalanan lebih panjang, pembelanjaan lebih panjang. Bagaimana bagi mereka yang tidak dapat THR atau yang tidak masuk dalam pemberitaan ini, ojek pangkal dan lain-lainnya, bagaimana solusinya? Dan mungkinkah ASN juga kalian sudah mendapatkan belum? Dan bagi ojek online, kurir sudah belum? Bagaimana menurut apakah ini akan cair semuanya? Menurut analisis saya, pertama, ketika Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa semua ojek online akan mendapatkan kurir termasuk, menurut saya sebenarnya tidak mungkin ini dilaksanakan, kecuali memang perusahaan tersebut tidak ingin hidup di negeri ini. Adapun ASN, ini adalah sebuah informasi yang menyenangkan, karena kalau tidak pasti akan berdampak negatif terhadap penilaian publik 100 hari kinerja Prabowo. Itu menjadi catatan, karena kalau tidak dilaksanakan pasti ya suara-suara nyaring akan terdengar. Jika kalau
yang disampaikan oleh Pak Presiden, Bu Menteri Keuangan, dan lainnya, menurut saya itu akan dilaksanakan. Meskipun dalam bahasanya itu adalah 3 minggu sebelum hari raya, dan hari ini adalah sudah 3 minggu sebelum hari raya. Tentunya yang dimaksud kalau menurut saya ya sebuah keputusannya. Adapun teknisnya tentunya nanti Menteri Keuangan ataupun yang terkait dengan tadi akan kemudian menyampaikan kepada yang ada di bawah. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan mereka yang tidak dapat, maksudnya ojek pangkalan ataupun mereka yang pekerja swasta dan lain-lainnya. Menurut saya ini adalah perlu ada solidaritas untuk memperjuangkannya. Jadi ojek online dan kurir itu bisa karena memang ada sebuah perjuangan. Kalau tidak ada perjuangan maka ya sulit untuk meraihnya. Sehingga kalau menurut saya akan lebih baik memang ada sebuah perjuangan sehingga yang pihak-pihak tersebut tadi itu bisa mendapatkannya. Memang butuh sebuah perjuangan. Bagaimana caranya? Ini jadi kelebihan ojek online atau kurir online itu karena ada semacam serikat pekerjanya. Mereka sebetulnya hak untuk mendapatkan THR itu hak karena mereka bekerja. Mungkin ada kritik atau ada komentar, bukan mereka nggak tetap. Sekali lagi bahwa seluruh karyawan, seluruh pekerja itu mempunyai hak, dan di sini adalah negara harus memberikan solusi. Yang lebih penting ketika ada serikat pekerja, kalau tidak sendiri memang agak sulit sih. Kata kuncinya memang ada serikat pekerja atau ada organisasi yang kemudian melindungi. Berserikat itu kemudian bisa mempunyai the power, kekuatan untuk memprotesnya. Kemudian yang ketiga, apakah target dari pemerintah terjadi perputaran keuangan dengan baik pada hari raya ini? Menurut saya iya, bahwa ada beberapa orang yang dia bisa survive betul dalam 1 tahun karena produk ketika hari raya, menjelang puasa dan hari raya. Mereka tidak total bekerja dalam 1 tahun penuh, tetapi bisa membuat dapur mengepul karena ada hari raya. Sehingga kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang perlu dihidupkan, maksudnya perlu didampingi sehingga semuanya betul, meskipun tidak masuk dalam kategori yang disampaikan oleh Presiden, mereka juga bisa semacam THR dalam tanda kutip. Mereka berjualan, kemudian jualannya itu lebih daripada yang lainnya, hari-hari biasa, bulan-bulan biasa, maka bisa hari-hari selanjutnya, hari ini ada semacam puncaknya dan kemudian diputar dalam kehidupan keluarga atau lembaganya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran awan dan inilah yang sebetulnya solutif terkait dengan bagaimana menghadapi suasana lebaran yang semuanya harus bisa tersenyum karena mendapatkan kemenangan. Tetapi yang lebih penting, bagaimana hal ini tidak berpengaruh terhadap keberadaan individu-individu masing-masing untuk boros. THR bukan digunakan untuk boros-memboros, tapi digunakan untuk membackup terkait dengan perekonomian masing-masing, karena memang terjadi mobilitas tinggi atau belanja tinggi, bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk berbagi dengan orang lain. Dengan cara seperti itu, apa yang menjadi target dari pemerintah, terjadi distribusi itu iya. Nah, sekarang yang menjadi masalah, ketika lebaran selesai, apakah mereka harus mulai dari nol? Ini yang menjadi kritik bagi kita bersama. Semoga saja THR ini tidak menjadikan mereka lupa terkait dengan yang seharusnya dilakukan, tetapi malahan merasa bahwa pekerjaan itu memang mempunyai arti, manfaat untuk banyak orang, sehingga harus bekerja penuh. Meskipun waktu Idul Fitri merayakan Lebaran kemudian mereka
off, tapi selanjutnya bisa lanjutkan dengan baik lagi. Semoga bermanfaat. Intinya hari ini kita mendapatkan informasi yang menarik dari Presiden. Semuanya dapat ya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.